panjang ya. Kita coba akan diskusi. Mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Satu dua akan saya jelaskan. Teman-teman nanti bisa menanggapi ataupun diskusi. Dan ini sama panitia saya diberikan materi tentang Islam sebagai jalan hidup ya, atau bagaimana sih pandangan Islam ini, posisi Islam dalam ekonomi, ataupun bagaimana posisi ekonomi dalam Islam, seperti itu kurang lebih. Ini sebenarnya dasar ya teman-teman, materi dasar kalau buat yang teman-teman untuk olimpiade. Sekarang mungkin nanti kedepannya teman-teman bisa, dan udah mungkin teman-teman bisa dikasih filenya nanti, itu yang kitab Sakti Pose ya kan, terus yang kitab Sakti Seangga, sama yang modul Temirlek Jabodetabek. Nah itu kalau teman-teman yang minat di Olimpiade Ekonomi Syariah, cukup hatamin itu aja, insya Allah kemana-mana lomba menang. Di sini ada yang udah pernah ikut lomba Olimpiade? Coba tulis di chat Bang, saya pengen tahu dulu nih sebelum kita mulai ya. Ayo teman-teman, udah? Ada berapa tuh dari yang udah, Dar? Yang belum, coba bilang belum, nggak apa-apa. Pernah, Bang. Pernah ya? Oh, banyak nih, Bo. Ada yang belum pernah. Oh, nggak pernah, ini rata-rata nggak pernah. Ini rata-rata semester berapa? Ayo, tulis coba. Oke, ada yang pernah nih. Masya Allah, semester 3. Terus? Semester 5, semester, oke. Ini buat teman-teman semester 3 maupun semester 5, masih banyak banget kesempatan buat teman-teman ikut lomba. Ya. Saya berharap teman-teman ntar ke depannya ikut. Ini sebelum mulai saya pancing-pancing dulu ya, biar panas. Karena kenapa? Dari lomba Olimpiade ini, alhamdulillah saya bisa keliling kemana-mana. Bisa keliling ke berbagai kota. Pada saat itu kan orang masih offline. Kedua, alhamdulillah juga bisa nabung teman-teman dari hasil menang lomba hadiahnya. Yang ketiga, kalau saya dulu bisa balas dendam. Karena dulu saya nggak lolos SNPTN dan SBMPTN, maka balas dendam saya dengan menunjukkan prestasi di Taskia. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman nanti butuh bimbingan, butuh apa, bisa calling ke Haidar atau ke saya. Itu urusan gampang lah, bisa kita atur nanti ke depannya. Oke, selanjutnya akan kita mulai insya Allah teman-teman. Ini materi mengenai prinsip dan teori dalam ekonomi syariah. Ini saya bisa share screen kan ya? Kelihatan, Dar? Masuk barang? Masuk, Bang, aman. Aman ya. Oke, ini saya akan bicara teman-teman sedikit tentang prinsip dan teori ekonomi Islam. Ini hanya sebuah pengantar ya, teman-teman semua. Kenapa di sini ada pohon ya dan pot? Ini karena filosofinya saya anggap ekonomi syariah ini masih bisa tumbuh. Kita market share-nya aja masih kurang dari 10%. Literasi kita pun kurang dari 10%. Maka saya anggap ini kayak pohon baru ada satu tangkainya aja ya, dengan 3 daun seperti itu. Nah, ini potensi banget buat teman-teman sirami, buat teman-teman tumbuhkan ke depan gitu. Seperti itu. Oke. Next. Kenapa sih kita harus memakai ekonomi syariah ya, teman-teman? Yang satu pastinya karena kita muslim ya. Teman-teman sebagai orang Islam, maka teman-teman harus harus diwajibkan atau dianjurkan untuk bertransaksi sesuai dengan syariah atau yang telah Allah tentukan seperti itu. Karena teman-teman akan ada hadis ya, ada satu hadis teman-teman nanti boleh cek ya. Akan ada suatu masa di mana orang lagi itu udah nggak peduli. Dia itu akan memakai hartanya itu dari untuk menggapai dina dirham itu tidak lagi memikirkan hal haramnya ya. Dan itu mungkin saya amati sekarang sudah terjadi teman-teman ya, di mana orang sudah tidak lagi memikirkan ya uang dia mungkin halal atau haram, riba atau tidak, seperti itu. Yang kedua ya, kita kalau teman-teman nanti kerja, teman-teman sebagai bisnis ya, itu juga harus ya, kita nggak akan lepas dari namanya transaksi, dari namanya ekonomi ya. Mau teman-teman kita yang jurusan kedokteran, jurusan psikologi, mereka sehari-hari pasti akan bertransaksi, karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi
ya. Yang kedua, kita juga harus mengerti tentang ekonomi syariah, kita harus mengikuti praktisnya seperti apa, dan juga mempromosikan ekonomi syariah. Dan buat yang non muslim ya, ekonomi syariah ini bagi mereka juga solusi loh. Saya pernah ngobrol sama ketua dari GMKI pokoknya aktivis dari Buddha, aktivis dari Hindu ya, Buddha, Hindu sama Kristen ya. Mereka semua juga memakai ternyata bank syariah. Karena kenapa? Bagi mereka bank syariah itu lebih adil dan mereka dapat benefitnya lebih banyak. Jadi fokus dari ekonomi syariah adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslim. Seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman semua ya. Intinya tuh dalam ekonomi Islam tuh di Islam dan ekonomi Islam, syariah dan makruf syariah, dan fikih muamalah. Coba saya ingin tahu dong, teman-teman ada yang udah familiar dengan kata-kata makruf syariah atau fikih muamalah? Ayo jawab aja, familiar atau belum? Gak apa-apa nih, yang semester 3 nih terutama nih, saya ingin nanya. Insya Allah, oke, udah familiar ya, alhamdulillah, luar biasa. Nih keren, semangat semua. Nah, tadi kenapa ekonomi syariah, teman-teman? Ya, kita sadari ya, ini intinya dunia itu semakin muram ya, teman-teman. Bahkan dalam ada siklus tahunan ya, sekitar 8 tahunan sekali itu bakal terjadi krisis ekonomi ya. Dan itu ya setelah diteliti salah satunya ya karena adanya usyuri, karena adanya riba tersebut ya. Jadi krisis itu bisa menyebabkan ke arah sana. Terus yang kedua, terjadinya gap atau ketimpangan sosial teman-teman yang tinggi di masyarakat dengan sistem kapitalis. Yang mana yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang memiliki modal adalah dia yang akan memenangi ekonomi seperti itu. Lalu selanjutnya ya yang terus teman-teman pahami juga ya, Pak Yusuf Kala waktu presiden kita pernah berkata kalau ada 9 ya, kalau ada 10 orang kaya nih ya, itu pasti 9 non muslim, cuma 1 yang Islam. Tapi kalau ada 10 orang miskin, itu pasti 9 Islam. Nah, itu saking karena kenapa? Saat ini yang menguasai perekonomian dunia ya, yang menguasai perekonomian dunia adalah orang-orang non muslim. Maka wajib kita untuk mempelajari ya ekonomi syariah, bagaimana dulu Rasulullah bisa berjaya dengan para sahabatnya ya. Itu kekayaan Utsman, kekayaan Abdurrahman bin Auf pada saat itu tidak terbatas, bahkan sampai sekarang kita bisa melihat ya harta kekayaan dari Utsman bin Affan di Saudi sana. Lanjut. Ya, dan itu juga teman-teman perlu ketahui ya, kenapa kita harus memahami dari ekonomi syariah, karena adanya terjadi kegagalan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional itu ya bisa banyak sekali spekulatif. Yang membedakan salah satu ya, membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah gap antara financial market dengan sektor real. Jadi sektor keuangan, jadi dalam ekonomi ya, mungkin teman-teman ada yang udah pernah belajar dasar ekonomi, itu ada ekonomi real sama sektor keuangan. Ekonomi real seperti bisnis ya di UMKM itu termasuk ekonomi real. Investasi, pasar modal. Jadi yang dimana uang dikelola ini tidak secara langsung menyentuh kepada bisnis real. Nah, yang membedakan dari ekonomi syariah dengan konven adalah di mana ekonomi syariah segala sesuatunya harus ada underlying asetnya. Segala sesuatunya itu harus ada bisnis realnya. Jadi langsung tersentuh ya, kepada ekonomi. Jadi dampaknya lebih dominan, lebih bagus untuk stimulus perekonomian dibanding ekonomi konvensional. Lalu selanjutnya teman-teman semua, kegagalan dari ekonomi syariah itu dari ekonomi konvensional itu tadi ya adanya interest atau bunga ya, karena bunga ini menciptakan ketidakseimbangan. Kalau teman-teman udah baca buku Pak Syafi'i ya, itu seluruh agama sebenarnya pada zaman dulu itu menolak riba teman-teman ya. Ekonomi syariah itu menolak riba semua agama, cuman sampai saat ini yang konsisten untuk memerangi riba adalah Islam, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan bicara hubungan Islam dengan ekonomi Islam. Ya, teman-teman bisa lihat ya, Islam di sini tuh sebagai konferensi ya. Islam itu ajaran agama yang menyeluruh ya.
teman-teman juga kita dituntut untuk berislam secara kafah, ya. Maka dalam Islam ini kita bagi, ini inti dari mungkin materi dari malam kali ini. Nah, di mana dalam Islam kita menjadi tiga, ada akidah, syariah, dan juga akhlak, teman-teman semua. Yang di mana ya akidah itu urusan dengan keyakinan. Syariah itu berhubungan dengan hukum-hukum, dan akhlak itu berhubungan dengan tingkah perilaku kita. Guru. Oke, nah ini tadi yang saya maksud. Kalau kita lebih detailnya lagi ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi Islam itu sebagai jalan hidup ya, mengatur semuanya ya, dari akidah, syariah, dan akhlak ya. Dan di mana posisi ekonomi syariah itu di mana sih? Ya, ekonomi syariah itu ada di sini, ada di syariah, fikih ya, berkaitan dengan hukum-hukum teman-teman. Yang di mana dua, ada muamalah dan ibadah. Ini mungkin teman-teman bisa di highlight ya, apa perbedaan fikih muamalah dengan fikih ibadah ya. Intinya kalau urusan akhirat ibadah terutama ya, segala sesuatu itu haram. Ingat ya, urusan ibadah segala sesuatu haram kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Kayak sholat tuntunannya sehari 5 waktu. Kalau teman-teman sholat wajib 6 waktu, berarti teman-teman sesat. Gitu. Jadi harus sesuai tuntunannya nih ya. Lebih strict sebenarnya ya. Ya kan, makanya ada banyak bid'ah dan lain-lain itu karena dalam ibadah ini harus ada apa nih dalilnya dicari teman-teman ya. Tapi ya Islam ini adil ya. Untuk urusan dunia ya, Rasulullah itu dan Allah itu menyerahkan kepada kita ya, semua itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dalam urusan berekonomi kita bebas berkreasi apapun ya, tapi ada batasannya ya. Ini juga kalau teman-teman terpelajari perbedaan ekonomi syariah, ekonomi sosialis, dan kapitalis ya. Kalau kapitalis itu kan bebas, semuanya serba bebas ya kan. Kalau sosialis semua serba diatur. Islam itu bebas tapi ada batasannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam muamalah itu yang perlu kita cari adalah dalil yang melarangnya. Makanya teman-teman cukup ya pelajari pagar-pagarnya aja nih ya. Mungkin nanti di materi-materi selanjutnya kita akan juga belajar akad-akad ya. Akad-akad apa aja sih yang dilarang, bagaimana sih contoh zaman dulu ya. Nah, itu juga seru tuh kalau kita bicara akad-akad transaksi-transaksi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, baru dalam muamalah ini urusan manusia dengan manusia akhirnya adalah namanya ipolitik keseluruhan kam, ada hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi Islam itu mengatur semuanya, dan kita sekarang ini sedang fokus berjuang dalam bidang ekonomi, karena ada satu kalimat yang mengatakan Islam beribadah itu dibiarkan, tapi kalau Islam berekonomi itu pasti bakal diawasin. Nah, makanya ini penting nih untuk kita bisa menguasai ya, perekonomian ke depannya. Nah, Islam sendiri kan maknanya ya itu berasal dari kata ditunduk, taat, dan patuh, berserah diri. Kita secara Islam itu selamat ya. Kita harus tunduk patuh pada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ya lanjutannya ya, maka ya sikap kita itu adalah ya kita perlu sikap menerima mutlak atas segala perintah dan larangannya ya. Ingat ya teman-teman, mungkin di sini ada nggak ya sih ngerasa kalau teman-teman lihat di Instagram ataupun di YouTube ya, itu ekonomi Islam tuh terkesannya ribet, terkesannya segalanya haram. Benar nggak? Coba ayo tulis di kolom chat deh. Ada nggak yang merasa kayak gitu? Kalau teman-teman lihat di Instagram ataupun di YouTube, kesannya itu semuanya serba haram dengan ekonomi syariah serba nggak boleh. Benar nggak? Nah, betul nih kata Siti Magfirah. Ada lagi? Yang lain? Ya, benar kan? Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya pemahaman teman-teman semua, ya. Adanya pemahaman, ya. Dan ini tugas dari kita semua, teman-teman semua. Yang mana sebenarnya ekonomi syariah itu justru banyak bolehnya daripada banyak haramnya. Karena tadi ya prinsip dari kita berekonomi adalah semuanya boleh kecuali dalil dan melarangnya. Maka dalam kita berbisnis banyak banget yang bisa kita atur, yang banyak banget yang bisa kita kelola seperti itu kurang lebih. Jadi nggak banyak tantangannya sebenarnya daripada kita beribadah. Nah itu terjadinya banyak miskonsepsi di masyarakat seperti itu. Next. Nah lanjut. Nah, ya Islam itu ya teman-teman harus dipahami satu sebagai agama yang sempurna ya, karena teman-teman harus yakini ya ini berkaitan dengan akidah dan tauhid ya, bahwasanya Islam itu udah sempurna. Jadi Allah itu udah ngedesain sedemikian rupa ya
Islam itu kan penyempurnaan dari agama-agama sebelumnya, ya. Misalnya yang saya maksud ini agama samawi, ya, agama-agama yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, bukan agama-agama yang yang berasal dari manusia. Nah, penyempurnaan Islam itu yang paling terakhir, dan teman-teman harus yakin Islam itu yang paling sempurna. Buktinya apa? Pada zaman Rasulullah bisa kok orangnya itu bebas perbudakan. Islam itu datang ketika wanita dihina, ya. Lalu Islam memuliakan wanita. Islam itu datang ketika bangsa Arab pada saat itu belum jadi pusat perdagangan. Setelah Rasulullah datang, ya, akhirnya Arab bisa menjadi satu negara yang ditakuti bahkan oleh Persia dan juga Romawi, ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyejuk, sebagai berkah, ya, untuk semesta alam, ya, bukan untuk hanya orang Islam saja. Kalau teman-teman sekarang, ya, mungkin punya tazkiyah, sekarang punya ibadahnya bagus dan macam-macam, hilangin ada perasaan hati teman-teman merasa lebih baik daripada yang lainnya, hilangin itu, ya. Jangan dikit-dikit, Pak ini haram, wah lu riba, ya, jangan. Ulangi teman-teman, ya. Kita itu harus punya 72 uzur ketika ada sahabat teman kita melakukan kesalahan atau masih melakukan transaksi yang dilarang. Oh, mungkin mereka belum paham, oh mereka mungkin belum belajar, mereka mungkin belum tahu. Nah, gitu. Dakwah baik-baik, bukan malah dihujat, bukan malah dijulitin seperti itu. Jadi kita dakwah pelan-pelan, intinya merangkul untuk semua. Ini prinsip dasar dari ekonomi syariah salah satunya, ya. Lalu selanjutnya, ya, Islam itu tinggi, ya teman-teman, ya. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, dan Islam itu mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesungkaran, ya. Dengan ada Islam semua serba mudah, ya, teman-teman, dibanding dengan agama-agama yang lainnya yang telah turun. Kurang lebih seperti itu. Terus next, ya. Lalu yang ketiga nih, ya, Islam itu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi siapapun, ya. Kalau teman-teman nanti pelajari akad-akadnya, akad-akad dalam ekonomi syariah itu selalu adil, ya. Jadi baik bagi hasil, ya, maupun jual beli itu harus berdasarkan suka sama suka, ya. Nanti mungkin di pelajaran selanjutnya kita juga belajar mengenai karakteristik dari muamalah, ya, atau ekonomi Islam. Satu tadi bahwasanya, ya, dalam hukum berekonomi semuanya halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang kedua harus transaksinya suka sama suka, kurang lebih dan yang terakhir adalah tidak saling menzolimi, teman-teman semua. Next, ya, langsung kita ke teori, ya. Mungkin di sini saya pengen nanya nih, ya, mungkin yang bisa ngomong silakan nih, ya. Kalian kan masuk tazkiyah sebagai kampus ekonomi syariah. Saya tanya apa definisi dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang mau itu? Boleh? Saya deh, Kak. Nah, silakan, gimana, Rahman? Jadi ini sih, Kak, untuk kalau menurut saya itu ekonomi syariat atau ekonomi Islam itu dalam Islam, ya, itu yaitu kembali lagi Islam ini dibangun di atas fondasi apa gitu, Kak. Jadi di atas fondasi Al-Quran dan Sunnah kan, Pak. Ya kan, Kak? Nah, di situ jadi kembali lagi kita kalau merujuk untuk ilmu ekonomi lagi, kita lagi nih apa dasar kita ke Al-Quran dan Sunnah, dan juga ke pendapat ulama yang di bidang ekonomi gitu, Kak. Di situ sih kalau menurut saya. Oke, mantap, bagus. Syafir Rahman. Ayo teman-teman, ada lagi 3 orang deh, 3 orang, baru saya lanjut. Saya, Kak. Lanjut nih. Ya, gimana Ari. Kalau menurut saya teori ekonomi Islam itu teori ekonomi yang sebuah sistem ilmu ekonomi pengetahuan yang kayak menyoroti tentang perekonomian, sama seperti kayak konsep konvensional, tapi bedanya teori ekonomi Islam ini menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya, sama kayak berdasarkan landasan sama dasar-dasar Islam di dalamnya gitu, Kak. Oke, siap. Ayo, bagus di jawabannya nih, melengkapi dari Rahman tadi. Ayo, satu lagi. Gini deh, peserta terbaik malam ini nanti bakal saya dapat kasih buku Yuduyu. Nih, saya tunjukin bukunya, ya. Teman-teman tahu kan, ya? Bentar. Oh, mantap. Ayo teman-teman, aktif. Insya Allah di akhir sesi juga ada sesuatu.
Apa namanya, buat teman-teman nanti peserta terbaik malam ini bahkan saya kasih buku ini nih. Kelihatan nggak sih tutupan ya? Nah, ini dia Kelihatan nih, Bang. Yudu buku Yuduyu. Nah, ini bukunya bagus banget, rekomendasi buat dibaca. Ini saya kasih free buat teman-teman semua, plus ongkirnya gratis. Insya Allah. Kurang apa lagi teman-teman? Malam ini harus lebih aktif teman-teman. Silahkan teman-teman untuk Ayo aktif. satu lagi. Ya, Nur, gimana? Halo? Atau lo chat nggak apa-apa, lo chat. Halo Atau Kak, Kak? Ya, halo gimana? Silakan. tadi Menurut kamu itu ekonomi syariah itu apa, Nur? menurut saya kalau ekonomi Islam adalah suatu sistem di mana menjalankan segala aktivitasnya yang berlandaskan Islam. Seperti itu Kak. Sesuai syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah Oke, siap. dan Al-Quran. Makasih ya, apa namanya, teman-teman semua tadi atas jawabannya ya. Nanti peserta terbaik dipilih sama Kak Haidar lah ya. Silakan Kak Haidar untuk milih nanti. Oke, terima kasih tadi ya. Jawabannya udah bagus-bagus semua tentang apa sih itu ekonomi syariah ya. Sebenarnya ekonomi syariah ya teman-teman, intinya adalah ya, ini biasanya sangat keluar di Olimpiade teman-teman. Jadi bisa dicatat ya bagian yang ini. Ekonomi syariah itu ya intinya ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk memperoleh falah, yaitu kedamaian ya dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi kata kuncinya ada di falah ini teman-teman ya. Jadi dalam ekonomi syariah ya itu bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi tujuannya untuk dunia dan akhirat ya, mencapai kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ini inti dari ekonomi syariah. Ya. Lalu selanjutnya pelaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariat yang rujukannya cenderung kepada fitrah manusia, ya, yaitu ya dalam Islam itu ada porsinya masing-masing ya sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Allah SWT. Tapi intinya adalah ilmu ekonomi ya untuk mempelajari kebutuhan perilaku dan kebutuhan hidup manusia untuk meroleh falah. Kurang lebih seperti itu. Next. Oke. Nah, ini ada dari beberapa apa namanya pendapat ya, dari beberapa pendapat tokoh-tokoh apa namanya, tapi intinya tadi sama teman-teman ya. Intinya itu ya ajaran-ajaran atau aturan-aturan ya untuk ya mencegah ketidakadilan ya. Intinya untuk ya permasalahan ekonomi ataupun untuk pemenuhan kehidupan kebutuhan manusia, tapi untuk menggapai falah. Itu apa namanya resume dari definisi dari ekonomi syariah ya. Ini ada beberapa tokoh lagi, ada Akram Khan ya dan lain-lain. Ini juga kurang lebih intinya sama-sama falah teman-teman semua ya. Ekonomi itu ya adalah masalah penjamin ya berputarnya harta di antara manusia sehingga dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah ya seperti tadi. Jadi ekonomi adalah aktivitas kolektif ya di mana ya kunci dari ekonomi syariah atau ekonomi itu harus berputar teman-teman ya. Uangnya itu harus berputar di antara manusia dengan secara baik. Mungkin teman-teman yang bisa dicatat ada quotes-nya ya. Jikalau kalau ekonomi konvensional itu bisa mengubah dunia, maka ekonomi syariah dapat merubah peradaban. Karena dalam ekonomi syariah yang dirubah itu bukan hanya bagaimana kita mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana kita berperilaku ya dan berdampak ketika kita mendapatkan ekonomi. Jadi ekonomi syariah juga sering dibilang sebagai impact ekonomi ya. Seperti itu. Ya, teman-teman tahu ya, ekonomi Islam itu sebenarnya ya itu bukan apa ya ilmu murni sebenarnya ya, karena apa namanya sudah diajarkan dari dulu zaman Rasulullah. Cuman ini saya maksud adalah istilah dari ekonomi syariah sendiri. Pada zaman Rasulullah itu sudah dilakukan ekonomi syariah Islam, bahkan dari zaman dulu ya. Cuman istilah ekonomi syariah ini ya belum lama ada di permukaan bumi ini ya.
kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Jadi ini hanya istilah saja disebut dengan ekonomi syariah. Tapi kalau untuk prakteknya itu sudah berjalan dari jauh-jauh hari. Ya, ini dia teman-teman kurang lebih ya aktivitas kita dalam berekonomi. Teman-teman hidup ini untuk apa sih? Ya, kalau kita misalkan teman-teman saya tanya nih SD, SMP, SMA, kuliah, habis kuliah mau ngapain? Yo, habis kuliah mau ngapain? Lulus dari Taskia. Kerja. Kenapa? Kerja. Oke, terus yang lain? Ini Kak, pengen bikin usaha tapi mungkin cari modal industri kerja dulu kali ya. Oke, terus ada lagi? Mengamalkan ilmu Kak yang didapat di kuliah. Masya Allah, mengamalkan ilmu ya. Intinya kan kerja untuk uang. Itu tuh apa? Untuk mau kerja mau bisnis, intinya apa? Untuk pemenuhan kebutuhan kan. Ya, teman-teman kan butuhkan uang kan, ya. Sebagai bentuk bertahan hidup, ya. Walaupun uang nggak bisa membeli semuanya, tapi semuanya butuh uang, teman-teman. Ya, uang itu juga bisa membeli kebahagiaan pada titik tertentu, seperti itu. Dan teman-teman dengan adanya uang, teman-teman bisa bebas untuk ngapain aja pada titik tertentu juga. Nah, tapi dalam ekonomi Islam itu diatur bagaimana sikap kita terhadap harta, bagaimana cara kita untuk mengambil kebutuhan harta kita. Ya, ada hadis teman-teman, salah satunya ketika teman-teman nanti di yaumul akhir itu akan ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah dari usia, ya, dan juga masa mudanya, ya. Teman-teman gunakan untuk apa? Terus juga harta. Tapi khusus untuk harta ini 2 ditanya. Dari mana teman-teman dapat dan untuk apa digunakan. Nah, jadi saking detailnya masalah duit, ya. Itu seperti itu. Dalam Islam itu diatur masalah uang, ya. Teman-teman paham nggak sih? Kita nih saudara nih, misalkan Saufi sama Julfa, adik kakak, ya. Tiba-tiba misalnya kedepannya nanti misalkan dapat warisan, itu bisa aja berantem kalau bagian warisannya nggak sesuai dengan syariat Islam, ya. Bahkan angka perceraian itu terbesar, teman-teman. Kedua itu masalah apa? Adalah masalah tentang ekonomi. Jadi Islam itu mengatur seluruh hal kecil termasuk dalam berekonomi, ya, seperti itu. Jadi ya dalam Islam diatur nih, ya, bagaimana kita untuk mendapatkan harta, bagaimana kita untuk mengelolanya, dan bagaimana juga kita untuk mengeluarkan harta kita. Ya. Nanti ini belajar panjang lagi nih, ada zakat, ya, infak, sedekah, jual beli, investasi. Nanti ini lebih dalam lagi. Intinya pemahamannya ekonomi syariah itu tadi apa kata kuncinya, teman-teman? Untuk menggapai Falah. Kegiatan bersama. Mantap ya. Berarti itu untuk menggapai falah, ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Next, nah ini tadi ya jenis-jenis aktivitas ekonomi Islam itu, ya, ada jual beli yang bisa teman-teman lakukan, ya. Adanya pertukaran barang, ya, misalkan beli Indomie, ya, beli apa, teman-teman tukar uang dengan barang. Nah, di sini ada nama kata-katanya, mungkin belum familiar tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu dulu nih, ya. Jual beli itu ada murabah, ijar, orahan, istisna, masalah. Atau teman-teman bisa juga investasi, ya, teman-teman bikin usaha, ya, bisnis, ya, ataupun misalkan naruh uang ntar di reksadana, pasar modal syariah, itu termasuk dalam investasi. Lalu juga sosial, ya, ada infak, sedekah, wakaf, dan hibah, ya. Dan juga ada regulasi ataupun yang dituntut seperti pajak. Nah, dalam Islam juga ternyata ada pajak nih, teman-teman, yang disebut dengan kharaj dan jizyah. Nah, apakah itu? Silakan nanti dipelajari untuk selanjutnya. Jadi seru lah, ya, kita mempelajari ekonomi syariah. Saya itu semakin belajar sini kayak seru gitu loh. Oh, ternyata apa yang sudah dijalankan selama itu banyak loh yang udah sesuai sebenarnya kan. Cuma kita nggak sadar. Lebih seperti itu. Nah, ini rancang bangun teman-teman ekonomi syariah, ya. Harus dibangun dari ketauhidan, keadilan, ya, nubuah, pemerintahan khilafah, dan juga hasil. Kurang lebih seperti itu, ya. Atapnya itu akhlak, ya, yang satunya itu harus kepemilikan bersama, yang duanya itu kita bebas untuk melakukan apa saja, dan yang ketiganya adalah kesejahteraan sosial. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga nilai-nilai tadi, ya, teman-teman, ya, di mana adalah berdasarkan tauhid, berdasarkan keadilan, ya, berdasarkan contoh Nabi, sidik, amanah, tabik, fatonah, ya, harus ada pemerintahannya, ya, yang mengatur, ya,
khilafah dalam artian sini bukan khilafah secara ini ya, tapi secara substansinya kurang lebih seperti itu, dan juga hasil atau return. Lalu selanjutnya teman-teman ya, tauhid ya, di mana ya apa membedakan ekonomi syariah dengan konvensional. Kita harus sadari ya, kata kuncinya nih teman-teman, bahwa kepemilikan itu milik dari Allah. Jadi kita hanya dititipi saja amanah. Teman-teman punya ayah dan ibu itu titipan. Teman-teman nanti punya anak itu titipan. Teman-teman punya mobil, punya motor, punya handphone. Itu semua titipan Allah. Kurang lebih seperti itu. Ya, terus juga ada adil ya, keadilan di mana nggak boleh saling menzolimi. Ya, selaku manusia harus berbuat adil kepada siapapun. Kurang lebih seperti itu. Nanti ini ada bahasa Arabnya, biasanya sering keluar teman-teman. Ya, la tazlamu wa tuzlimu. Saya ada sedikit lupa, nanti teman-teman di buku yang nanti Kak Haidarsyah tuh ada di sana tentang keadilan. Ya, terus lanjut juga ya, ini nubuah ya, di mana kita harus mencontoh Nabi, ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah ya yang telah dicontohkan. Lalu juga selanjutnya itu khilafah ya, di mana terus ada pemimpin harus tersistem ya. Karena gini teman-teman ya, jika kita ingin merubah ya, ingin mengubah sesuatu ya, maka harus terstruktur ya, seperti itu kurang lebih. Ini secara substansi ya teman-teman, jangan diartikan sebagai suatu gerakan, kurang lebih seperti itu. Nih tadi lupa perkataan Imam Ghazali, nih bisa di highlight teman-teman ya. Tujuan adanya pemerintahan adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia ya, untuk memelihara tadi maqasid syariah, yaitu iman, jiwa, akal, dan kehormatan. Ya, maaf, itu tujuan akhirnya adalah untuk juga kita mendapatkan benefit maupun di dunia dan akhirat. Maka ada doa sapu jagat kan, ya Allah berikanlah hamba keberkahan di dunia dan di akhirat. Ya, karena motivasi dalam bisnis itu adalah untuk mendapatkan laba ya, laba di dunia dan di akhirat, seperti itu langkah-langkah. Jadi selalu pilihannya itu syariah itu ya udah dunia dan akhirat, karena tadi tujuannya untuk menggapai falah. Ini mungkin saya sedikit jelasin tadi prinsip-prinsipnya ya. Nah ini ya, multiple ownership itu adalah kepemilikan multi jenis ya. Jadi dalam Islam ini kepemilikan itu banyak ya, dimiliki bersama, dan intinya kepemilikan utama itu hanya milik Allah, kita dititipin ya. Lalu juga kita tadi ingat bebas bertindak, bebas teman-teman mau sekreasi apapun, bikin akad, bikin skema investasi apapun, asal jangan ada yang dilarang. Nah teman-teman nanti bisa pelajari apa yang dilarang. Lalu juga nanti ada namanya social justice di sini ya, atau keadilan sosial atau kesejahteraan sosial. Nah, kalau akhlak itu adalah perilaku dan berekonomi, bagaimana kita beraktivitas ya. Ini kurang lebih tadi gambarannya ya teman-teman ya. Kita pondasinya itu ada zakat ya, ada menggunakan emas ya, tanpa meninggalkan riba ya, maisir dan gharar ya. Ini juga ada pemerintahan di pasar ya. Ini juga ada sistem kepemilikan pribadi, wakaf. Jadi tadi yang dimaksud kepemilikan itu kita ada teman-teman bisa kepemilikan pribadi, bisa kepemilikan Allah dengan berwakaf ya, atau kepemilikan bersama dengan nanti namanya musyarakah, kurang lebih seperti itu. Next ya, ini tadi ada pondasi, pilar, dan juga atapnya ya. Apa yang tadi telah digambar teman-teman sebelumnya ya. Intinya ya, ekonomi syariah itu kuncinya tuh no maghrib. Maghrib itu apa sih? Maisir, gharar, riba. Itu aja tuh ya. Salah satu 3 akad besar yang dilarang itu adalah maghrib, yaitu maisir, ketidakjelasan ya, kayak judi ya kan, banyak gamblingnya ya, spekulasi ya. Terus gharar, nggak jelas kalau joror ya, kayak beli kucing dalam karung ya, ataupun teman-teman jual beli tapi tanpa menyepakati harganya terlebih dahulu, itu juga nggak boleh ya. Ataupun riba ya, adanya manfaat dari utang piutang ya yang disepakati, itu juga nggak boleh ya. Karena kenapa sih riba dan garang? Karena ini menyangkut dengan keadilan sosial dan ekonomi. Nah, mungkin nanti kalau ada waktu, teman-teman bisa tonton video singkat di YouTube channel Bank Indonesia ya. Bahwasanya di sana itu ya, ahli ekonomi syariah di Bank Indonesia itu mengibaratkan riba itu seperti bendungan, ekonomi itu sebagai air, teman-teman. Kalau gini, kita dalam tubuh manusia ya, apa sih yang menyebabkan kita hidup? Itu darah, sirkulasi darahnya kan itu kan. Kalau sirkulasi darahnya macet, kita bisa sakit. Nah, dalam ekonomi, sirkulasinya ini adalah ekonomi uang itu sendiri. Nah, dengan adanya riba, dengan adanya judi, itu seperti kayak bendungan. Kayak tangan kita dikaretin, ya, itu
akan membendung peredaran ekonomi yang sehingga dampaknya akan besar kemana-mana. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, dan juga ini sistem fiskal dan zakat ya, itu sangat keren. Di sini ada yang tahu nggak teman-teman? Jadi pada saat itu ya, ini yang bisa jawab mungkin jadi poin tambahan Dar ya. Pernah ada di zaman siapa suatu negara itu nggak pernah ada orang nggak ada orang miskinnya. Bahkan untuk orang mau bayar zakat aja nggak tahu ke siapa karena semua orang mampu pada saat itu. Ayo, zaman siapa itu? Saya Kak. Silakan. Malik bin Marwan Kak. Malik bin Marwan. Oke, ada lagi? Yang lain? Yang lain? Ya nih hadiahnya nih. Buku atau mau Afwan apa? Kak, saat ini. Pay. Afwan Kak, di era Umar bin Abdul Aziz Kak. Afwan. Oke, benar. Jawabannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, teman-teman nanti bisa cek kisahnya di zaman beliau itu ya. Tidak ada namanya orang miskin. Keren kan? Tidak ada orang miskin di zaman beliau. Jadi uang zakat itu digunakan untuk bayar pernikahan, ya, sampai ke sana. Dan itu karena kenapa? Karena sistem ekonomi Islam berjalan pada saat itu teman-teman semua. Oke, next. Ya, ini makin banyak lagi ya. Mungkin nggak bisa kita habisin malam ini ya. Mahkota syariah juga nanti ini pembahasan lain kurang lebih seperti itu ya. Ini nanti aja Darah untuk mahkota syariah, takutnya too much materinya yang teman-teman dapat kurang lebih seperti itu mungkin ya. Buat teman-teman semua mungkin di sini kalau ada yang mau ngerangkum sedikit silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Tufel atas materinya yang sangat luar biasa, yang memotivasi kita untuk terus belajar, apalagi tentang ekonomi syariah. Mungkin kita dulu pas SMP, SMA belajarnya Islam gitu kan, agama Islam, tapi ternyata Islam itu kompleks ya teman-teman. Dan di sana ada ekonomi syariah yang dimana memang kita sehari-hari melakukan itu gitu, tanpa disadari mungkin kita nggak tahu gitu. Oh ini akad apa, oh ini akad apa, kayak gitu kan. Tapi mudah-mudahan malam ini kita belajar step demi step, insya Allah kita akan memahami ekonomi Islam secara utuh lah, insya Allah kayak gitu. Oke, sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin ada yang berani untuk menyimpulkan materi terlebih dahulu? Kalau moderator kayaknya nggak usah lah ya. Oke, teman-teman ada yang berani nggak? Ada sesuatu loh di akhir insya Allah. Kita berikan kejutan lah pokoknya malam hari ini, oke? Ada yang berani untuk menyimpulkan materi dari Bang Tufel? Ayo teman-teman, ada buku menarik dari Bang Tufel. Halo, ada yang berani? Kayaknya belum ada yang berani nih. Belum ada ya? Oke, nanti di akhir ya. Kalau gitu, oke. Sekarang sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk 3 pertanyaan pertama. Boleh di kolom chat, boleh secara langsung. Silahkan teman-teman semuanya. Jangan malu bertanya teman-teman. Jikalau kita tidak tahu arah, maka kita harus bertanya. Jikalau kita tidak bertanya, maka kita sesat di jalan. Oke teman-teman? Hari ini kita harus banyak bertanya nih. Kebetulan Bang Tufel insya Allah ya udah lulus insya Allah lah. Dari Tazkiyah insya Allah mah lancar lah ekonomi syariahnya. Ayo teman-teman, silahkan. Duh Bang, kayaknya kudu dipancing. Saya Kak. Oh silahkan, iya nih siapa? Kenalkan nama. Silahkan. Perkenalkan nama saya Arimelani Putri Andriani. Bang, saya ingin bertanya mengenai, kan biasanya materi Olimpiade sama materi kuliah itu agak beda gitu kan. Materi Olimpiade itu biasa lebih mendalami lagi tuh Bang. Nah pengalaman saya itu ikut Olimpiade kan, materi di kelas itu beda jauh gitu nah Bang sama materi Olimpiade. Jadi tuh kayak mana Bang cara untuk biar lebih kayak mana ya? Biar lebih greget gitu loh Bang dapatnya gitu Bang, karena
itu beda banget gitu kan ya materinya. Jadi kita tuh kayak harus belajar olimpiade sama belajar lagi untuk materi di kelas. Jadi itu kan agak kayak gitu deh Bang ya. Paham aja kan Bang ya? Paham, Sekian paham, Bang. paham. Oke. Oke, 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 Mau oke. ditampung apa langsung jawab nih Bang? Langsung jawab Langsung, kayaknya. langsung aja, Oke, biar nggak silakan lupa. Bang. Oke, yang pertama emang materinya beda, teman-teman ya. Bukan beda sih, sebenarnya sama. Cuman Olimpiade itu materi semester 1 semester 7 dicampur. Kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman nggak usah terlalu minder gitu loh. Oh, saya kayaknya nggak bisa deh, nggak. Itu tadi cukup hatamin tadi aja buku yang tadi tuh, ntar yang dikasih ke Haidar, kita Posei, terus itu materinya nggak jauh-jauh dari sana soalnya teman-teman. Lalu yang kedua, kenapa sih saya bisa pada situ? Saya dulu gabung progres, ikut apa namanya karantina. Nah di situ yang lain liburan semester berapa sih? Saya liburan semester 1 ke semester 2, saya ikut karantina progres tersebut. Nah saya nggak liburan, tapi 2 minggu saya liburan seminggu, 2 minggu lagi saya pakai buat karantina di Sentul pada saat itu untuk belajar dengan ekonomi syariah sama kakak-kakak dibimbing. Nah, jadi materinya mendalami, tamatin buku itu aja, dipelajari, dipahamin, banyak kepo, banyak baca, ya udah akhirnya alhamdulillah bisa gitu kurang lebih. Mungkin nanti di akhir saya tampilin ya beberapa apa yang udah pernah saya lakuin di kampus pada saat itu sebagai tahazubin ilmu aja buat pemacu semangat teman-teman semua. Mantap. Pokoknya nanti dikasih buku sakti buat teman-teman belajar tentang ekonomi syariah. Jadi di sini juga belajar ekonomi syariah per dasar-dasarnya, tapi kalau teman-teman ingin memperdalam, nanti kita kirim buku sakti. Insya Allah boleh dikirim ya Bang ya? Kita kirim semua Boleh, nanti insya boleh, Allah. boleh dong. Siap. Mantap. Mudah-mudahan kita bisa belajar ekonomi syariah lebih dalam lagi. Oke, Bang, izin bertanya nih ya di grup di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, karena kebetulan tadi juga menyinggung tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apa ada bab tersendiri yang membahas tentang bagaimana sistem keuangan atau ekonomi pada zaman beliau? Atau poin garis besarnya apa aja Kak, sehingga zaman tersebut tidak ada kemiskinan? Masya Allah, kayaknya luar biasa nih Kak. Silahkan Kak Tufel. Oke, ya untuk menjawabnya teman-teman nanti bisa cari di internet ya, atau minjem bukunya ke kelas, ada di Perpustaskia ada, atau mau beli juga boleh. Itu ada namanya Ekonomi Islam 101. Nah, di situ dijelasin tuh, saya tahu tentang Umar bin Abdul Aziz itu gara-gara pas itu saya ikut gabung progres, saya kebagian buat ngebedah buku tersebut, ternyata ada kisah menarik tuh tentang Umar bin Abdul Aziz tentang hal itu. Nah, mungkin biar kepo, nah, ntar teman-teman kepoin aja tuh bukunya ya tentang hal itu. Tapi intinya beliau itu hanya dalam waktu sekitar 1-2 tahun yang bisa menciptakan hal tersebut. Karena sistem yang dia gunakan dari awal pemerintahannya itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Di situ peran wakaf sangat-sangat apa namanya berjalan pada saat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Makanya teman-teman tahu kan kisah beliau ini nggak mau loh ya apa namanya keluarganya itu pakai alat negara. Ya, jadi ada satu kisah ya, beliau sama anak-anaknya pada saat itu, anaknya mau ngobrol urusan apa, urusan keluarga atau urusan negara. Kalau urusan keluarga langsung dimatiin tuh pada saat itu lampunya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan beliau juga itu menyuruh ya buat apa namanya salah satunya itu sorry lupa, nyuruh orang-orang itu buat menulis surat-surat itu singkat-singkat, kecil-kecil, biar hemat pena, lebih seperti itu. Nanti mungkin setelah ini ada grupnya nggak sih, Dat? Nah, ntar saya kirim di Medium tulisan saya tuh ngebahas tentang Umar bin Abdul Aziz. Teman-teman tadi bisa baca. Ada tulisan saya di Medium kurang lebih seperti itu. Ada Bang grupnya, insya Allah. Oke, tadi bukunya apa Bang? Lupa gue, Ekonomi Islam 101. Ya, Ekonomi Islam 101. Jadi teman-teman di perpus Tasga itu ada, gue inget banget. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada PDF-nya kita kirim lah insya Allah. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Sofi. Lanjut ya, kita ke sama nanti dikirim ya tulisan dari Bang Tufel yang di Medium insya Allah. Oke, lanjutnya Assalamualaikum Kak, izin bertanya, biasanya di Olimpiade berapa banyak soal dan bagaimana sistem penilaiannya? Wah, ini saya sistem sendiri sepertinya, tapi nggak apa-apa lah. Teman-teman, silakan Kak Tufel untuk menjawabnya. Kenapa? Ini Kak, biasanya di Olimpiade itu berapa banyak soalnya? Terus
bagaimana sih sistem penilaiannya kayak gitu Kak Tufel? Oh, soalnya nggak banyak, biasanya 30, 40, saya juga lupa sih. Intinya soalnya campur-campur teman-teman. Itu rata-rata kalau tes awal itu pilihan ganda. Nah itu main insting aja. Teman, kata kunci satu, tamatin buku itu aja, ya pelajari pelan-pelan, bareng-bareng bikin kelompok, bikin tim. Ntar boleh dar tuh. Iya betul Atau Bang. nanti tamatin buku Pak Syafi'i juga tuh bisa. Nah, nanti ya soalnya gampang kayak tadi. Yang membedakan ekonomi syariah dan konvensional adalah apa? Ya udah, ada kata kunci falahnya itu yang kita contek. Misalkan seperti itu. Atau nanti definisi dari maksud syariah ataupun tadi karakteristik apa namanya ekonomi Islam seperti apa kayak gitu. Itu sih gampang. Nah, teman-teman harus pahami ketika teman-teman lomba ekonomi syariah ya, teman-teman harus pede apalagi orang Taskia. Karena Taskia itu ditakutin teman-teman. Kalau untuk ekonomi syariah bahkan UI itu kalah. Siapa lagi? Mana sih kampus-kampus gede di Indonesia apa? UGM. Apalagi Unibrau. Kalah semua teman-teman lewat sama Taskia. Ya, tenang aja. Insya Allah mantap. Nanti ada sesi tersendiri ya. Pokoknya bedah Olimpiade nanti. Ada orang tersendiri insya Allah. Oke, next. Berikutnya pertanyaannya. Bismillah, izin bertanya Kak. Dari pengalaman Kak Tufel sendiri, berapa persen pengaruh mengikuti Olimpiade Ekonomi Syariah dalam mengembangkan pengetahuan Kakak tentang ekonomi syariah ini? Apakah sangat berbeda jika kita hanya belajar ekonomi syariah tanpa harus mengikuti Olimpiade? Jazakumullah khair, Kak. Wah, pertanyaan sangat luar biasa ini Kak Tufel. Silakan. Wah, ini keren ini yang nanya, Dar. Keren ini. Mantap. Kalau aku jawab itu ya 100% teman-teman. Pengaruhnya 100%, serius jujur. Ya, 100%. Karena kenapa? Satu, aku nambah wawasan ya. Belajar nih. Jadi di kelas itu kerasa banget. Jadi aku masih semester 2 pada saat itu, tapi ketika di kelas lancar, ada fikih muamalah nilainya tinggi, ada ekonomi Islam nilainya tinggi. Jadi kayak ujiannya udah nggak usah lagi belajar, nggak apa-apa sebenarnya gitu karena ada itu. Terus yang kedua, nambah wawasan. Kita lebih banyak tahu, kita lebih haus ilmu gitu, kayak penasaran. Emang boleh ya pajak dalam Islam? Oh emang ada ya pajak? Gimana sih pajak dilarang itu? Nah, jadi ketika teman-teman pulang ke rumah itu ditanyain, apa sih bedanya syariah sama konven? Jangan sampai bilang sama aja, berarti teman-teman belum belajar baik dan benar itu kayak gitu. Terus juga nambah relasi karena kan ketika kita lomba itu kayak ketemu orang baru ya kan, walaupun online juga pasti kan ada teman diskusi. Nah itu apa namanya seperti itu kurang lebih. Jadi kayak ada semangat baru sih, diskusi baru, isu-isu baru. Saya senang banget. Dulu ingat saya pernah yang juara 1 di apa tadi Olimpiade Ekonomi Syariah itu gara-gara saya dulu senang sama Bitcoin, ngikutin berita Bitcoin. Kebetulan Olimpiadenya itu finalnya presentasi bahas Bitcoin dalam Islam. Ya udah saya presentasi apa yang saya tahu. Karena dulu di Progress itu ada kajiannya Kakap sama Povi. Nah itu di situ sering banget ngebahas ekonomi syariah. Ya udah jadi kayak pas lomba ya udah tinggal ngomong doang gitu apa yang telah dipelajari. Jadi 100% ngaruh. Bahkan mohon maaf ya kalau saya bilang ya lebih mana pengaruh keilmuan ya ketika untuk dasar ekonomi syariah di kelas ataupun di Progress ataupun di ketika saya ikut Olimpiade, maka saya jawab di Progress lah, saya lebih banyak mendapatkan basic dari ekonomi syariah. Mantap, luar biasa nih Bang Tufel. Udah terbukti insya Allah. Jadi teman-teman ikutlah Olimpiade Ekonomi Islam karena di situ banyak wawasan sehingga bisa set pokoknya kalau di kampus tuh ya. Ilmu set. Ya, coba dulu aja coba dulu benar. Coba aja. Luar biasa ya. Boleh selanjutnya masih ada waktu karena kita masih ada waktu. Silahkan Kak Nur Ariskawati jika ingin bertanya secara langsung kepada Bang Tufel. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Kak, gimana sih kan saya ini tertarik banget nih buat ikut lomba kayak gitu, sedangkan saya ini masih pemula gitu kan Kak. Nah, ya terus. Apakah kita harus mempersiapkan diri dulu baru mengikuti Olimpiadenya atau kita langsung terjun langsung daftar Olimpiade baru ngebut belajar gitu Kak? Gimana Kak? Oke, paham. Bagus pertanyaannya. Dua-duanya bisa sebenarnya. Dua-duanya bisa serius. Kalau kamu tipenya harus dipaksa, yaudah daftar dulu aja. Nanti kamu akan terpaksa buat belajar. Kalau kamu emang orangnya prepare, ya udah prepare dulu. Tapi kalau saya orangnya maksa, teman-teman. Jadi ikut tuh modal nekat. Saya banyak ikut lomba modal nekat. Bang Haidar juga gitu. Jadi ya udah modal nekat, kayak nggak pede gitu. Tapi ternyata pas presentasi orang lain lebih nggak pede dari kita. Jadi santai aja. Ya intinya dicoba. Kalau kita nggak pernah nyoba, teman-teman akan nyesal. Jangan sampai ya teman-teman gini. Jadi
kita tuh punya jatah gagal di kampus. Teman-teman masih mahasiswa itu habislah jatah gagalnya, banyak coba, banyak explore. Jadi ketika lulus kuliah udah nggak galau, apa ya passion saya, apa ya minat saya, teman-teman udah explore tuh, mau olimpiade kayak mau karya tulis, yang suka vlog, yang suka saham-saham, jadi gitulah, explore sebanyak-banyaknya. Coba aja dulu ya, daftar aja dipaksain, baru nanti ikut belajar paksa. Seperti itu. Toh sekarang ada Taskia Juara kan, ada wadahnya, itu teman-teman lebih enak lagi. Dulu saya sendiri soalnya, susah, berat. Betul. Insya Allah kejawab ya Ariska. Dan kalian kalau belum tahu Taskia Juara itu siapa yang bentuk, nah ini samping saya yaitu Bang Tufel itu sendiri, dan saya hanya melanjutkan saja. Jadi teman-teman insya Allah Bang Tufel akan membersamai kita lah kayak gitu. Kalau Bang Tufel suruh ngisi langsung dia kayak gitu ya teman-teman. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Jika nggak ada, kita Bang, kayaknya pertanyaan luar biasa nih. Jadi mungkin nanti Bang, di akhir sesi pilih 2 pertanyaan terbaik, sama Abang milih 2 pertanyaan terbaik, nanti Ane kasih hadiah. Satu peserta terbaik, Ane yang milih. Gitu ya Bang ya? Oke? Oke, sip. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya ke pertanyaan yang tadi. Jika teman-teman berani untuk menyimpulkan, oke, kita menyimpulkan dulu nih, menyimpulkan pembahasan dari Kak Tufel. Silahkan. Oke. Untuk menambah poin. What do you do? Waduh, udah lagi bukunya. Ayo teman-teman silahkan. You do you, what do you do? Iya Bang, kita ngelawak dulu. Oke, gimana teman-teman? Ngetes ini nih konsentrasi. Silahkan teman-teman. Jika ada yang ingin berani menyimpulkan, kalau dengerin dari awal, insya Allah bisa. Ataupun ya setengah-setengah lah. Silahkan teman-teman. Ada waktu. Saya persilahkan. Wah, sepi sekali. Saya pancing kali ya kayak, biar mantep ya kayak. Satu file kita pancing deh. Boleh. Siapapun boleh. Mungkin saya tes ya. Wow, ada ketua progres baru nih. Oke. Boleh saya ke Noval. M Noval Z. Boleh memberikan pendapatnya? Oh, sepertinya goib. Oke, no problem. Santai. Ini boleh lah. Jangan nama. Meli, berani Meli? Ya Bang. Boleh ya? Berani menyimpulkan nggak? Silahkan. Wah, sepertinya belum berani. Oke. Oh iya, silahkan. Nah, mantap. Silahkan. Izin mau menyimpulkan, Kak. Oh, boleh. Perkenalkan namanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfa, semester 3 dari jurusan Ekonomi Syariah. Jadi, untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini, mungkin ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mencapai falah kan. Nah, bedanya itu dengan ekonomi konvensional itu, di mana ekonomi konvensional itu dia itu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakatnya. Tapi ekonomi Islam itu sistem ekonomi yang menyeluruh, sehingga di samping kita memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tapi kita juga sambil mengajak semua masyarakat itu untuk bisa
ikut sejahtera juga. Jadi bukan hanya sebagian orang untuk sejahtera gitu. Dengan cara apa? Dengan cara sistem zakat dan juga sistem-sistem lainnya, itu yang bisa mengedarkan uang itu tidak berhenti di orang-orang yang kaya saja, tapi dia bisa menyebar ke orang-orang yang belum mampu. Mungkin sekian, Kak. Wow, menarik, bagus, bagus, bagus. Boleh satu lagi, karena waktunya masih ada. Mungkin dari Ahwat. Siapa yang berani? Kalau nggak ada yang volunteer, saya tunjuk nih. Ada yang berani? Siapa nih? Anissa kayaknya, Anissa. Silahkan Anissa. Ketiganya. Jangan malu-malu ya teman-teman. Ada yang ingin menyimpulkan? Satu lagi teman-teman. Wanita. Anissa coba. Oke, nggak ada yang berani. Oke, saya tunjuk lagi deh. Masda. Wah, sinyalnya kayaknya pada ini ya. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya teman-teman semuanya. Nambahin, Kak. Oh, siapa nih namanya? Perkenalkan, boleh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizkawati. Nambahin aja sih Kak tadi. Kalau misalnya ekonomi konvensional kan dia dapat mengubah peradaban dunia, tapi kalau ekonomi Islam syariah itu bisa mengubah peradaban. Tidak hanya berfokus pada profit, tapi berfokus pada falah juga. Kayak gitu Kak. Masya Ya Allah. Allah Bang, ini luar biasa nih malam ini nih saya mendengarkan para cendekiawan ekonomi syariah nih masa depan insya Allah, amin. Oke, karena sudah di ujung waktunya, saya simpulkan saja dan kita nanti akan memilih peserta terbaik sekaligus pertanyaan terbaik insya Allah. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan sedikit, ekonomi Islam itu sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Kayak gitu teman-teman. Termasuk kita berekonomi pun, oh iya, ada yang ingin menyampaikan? Oh enggak, oke. Jadi Islam itu udah mengatur begitu banyak, mengatur secara kompleks tentang kehidupan, terkhusus ekonomi, apalagi ekonomi Islam. Tadi kalau saya tidak salah, saya mencatat Islam itu agama yang sempurna. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya kebermanfaatannya bukan hanya untuk sesama muslim, tapi semuanya, semua manusia. Terus Islam itu yang tinggi, Islam itu memudahkan dan memberikan kemaslahatan buat orang banyak. Ekonomi Islam dapat mengubah suatu peradaban. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita closing statement dari Bang Tufel terlebih dahulu. Oke, nanti silakan Bang, closing statement dulu. Tadi ada yang pengen disampaikan, silakan. Wah, sambil nunggu Bang Tufel, kira-kira peserta terbaik siapa ya? Saya juga bingung. Oh, ya. sorry. Tadi saya mau nampilin slide sedikit. Iya. Ini kali ya, tapi PPT-nya nge-lag. Dari Instagram aja kali ya. Boleh Bang. Bentar ya. Kayaknya bisa. Ini udah bisa. Oke, tunggu sebentar ya. Yep. Oh ya teman-teman, insya Allah tiap bulan kita akan materi selanjutnya, insya Allah bulan besok materi kedua, dan nanti di bulan ke-6 setelah ini kita akan mengadakan kayak, bukan ujian sih, kayak kuis gitu ya. Jadi insya Allah ada hadiahnya. Oke, silakan Bang Tufel. Mungkin bisa dilihat sedikit aja. Dari Olimpiade Ekonomi Islam itulah yang bisa mengantarkan saya dapat umroh gratis, teman-teman. Oh. Ini alhamdulillah buat tahadul minimal aja. Kemarin bisa didampingi Pak Safi sama Madam, bisa mendapatkan wisudawan terbaik dan mendapatkan umroh gratis. Mungkin teman-teman bisa dengerin. Dan sudah menjadi satu tradisi dari Tazkiyah,
insya Allah Yayasan Tazkiyah Cendekia akan memberikan hadiah umroh kepada lulusan terbaik tahun ini yang akan jatuh kepada Ananda Tufail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi teman-teman kurang lebih seperti itu, dan dari situ juga mengantarkan saya bisa ke Dubai dan Brunei, ya teman-teman. Awalnya dari Olimpiade Ekonomi Syariah, ya. Ini juga pas itu waktu di Gunadarma, ya. Ini waktu di Medan, ya intinya dari iseng-iseng sih, dari iseng-iseng coba Olimpiade sekali, akhirnya bisa nyampe ke sana. Jadi jangan takut untuk bermimpi, ya, karena mimpi itu gratis. Oke, kurang lebih seperti itu. Udah milih peserta sekarang, Dar? Ya. Abang milih pertanyaan terbaik atau peserta terbaik? Kayaknya peserta terbaik bolehnya Abang deh. Sulit saya menentukannya. Gimana, Bang? Kenapa? Peserta terbaik. Siapa, Bang? Apa aneh apa ente nih? Peserta terbaik jatuh ke... Lihat kolom chat deh. Kolom chat. Lihat chat aneh deh, Bang. Chat aneh dulu. Siap. Oke, siap. Untuk pertanyaan terbaik. Asik. Nah, peserta terbaik dulu ya, teman-teman. Pertanyaan dulu, Dar. Silakan. Oh, pertanyaan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan terbaik ada 2 orang. Yang pertama jatuh kepada Saufi, yang tadi pertanyaannya itu tentang yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu. Terus yang kedua pertanyaan dari saudari Masda. Masya Allah. Nanti 2 orang ini hubungi saya, ya gitu. Insya Allah ada hadiah dari saya. Peserta terbaik jatuh ke Zulfa, Muhammad Zulfa. Masya Allah. Zulfa, peserta terbaik. Syukran, Kak. Siap, nanti bisa DM aja ya di Instagram ya. Bang Tufel langsung memilih ya. Bukunya. Zulfa. Oke. Jadi teman-teman, tadi peserta terbaik adalah Zulfa. Peserta dari pertanyaan terbaik ada Saufi Rahman dan Mas Dalifah. Buat teman-teman semuanya yang belum berkesempatan mendapatkan hadiah, insya Allah di lain kesempatan nanti ada sesuatu gitu. Oh ya teman-teman, sedikit menginformasikan bahwa di grup, kita udah buat grup, jadi diharap teman-teman masuk grup semuanya. Nanti kita bisa membentuk kelompok belajar, jadi insya Allah akan dibimbing oleh kakak-kakak yang ada di Progres, karena kita bekerja sama-sama Progres, dan insya Allah juga akan dibimbing langsung sama Bang Tufel, karena beliau sudah bersedia untuk menjadi pembimbing kita bersama kayak gitu. Dan nanti setiap bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4, bulan kelima, bulan ke-6, kita akan selalu mengadakan seperti ini, belajar materi 2, 3, 4, 5, 6, dan nanti di pertemuan ke-6 kalau nggak salah, pertemuan ke-6, nanti kita ada kuis. Jadi insya Allah kuisnya itu berhadiah. Jadi teman-teman kalau bisa nyatet dari pertemuan pertama, 2, 3, 4, dan insya Allah PPT-nya akan disebar. Dan sebelum terakhir, ini kita akan memberikan ini dulu, sertifikat kepada pemateri kita hari ini. Izinkan saya menampilkannya. Oke. Nah ini, boleh foto dulu Bang. Asik. Taruh. Oke. Spotlight dulu. Spotlight. Oke. 1, 2, 3. Oh iya. Rame-rame teman-teman. Boleh teman-teman yang berkenan untuk membuka kameranya, silahkan. Saya hitung. Oke, Masya Allah ini ada ketua kita. Bolehlah kita habis ini ngobrol. Oke, teman-teman. Oke, jika nggak ada, nggak apa-apa. Karena memang sudah malam juga. Oke, kita screenshot aja teman-teman. Taruh, saya spotlight. Ini ada nih, ada Zulfa. Oke,
ada Saufi. Wah, laki-laki boleh lah. Anak-anak Kalimantan kayaknya rame di Azikra, Bang. Jadi luar biasa nih, Bang. Ada pejuang ekonomi syariah dari Kalimantan, insya Allah, Bang. Wah, luar biasa, luar biasa. Ah, Keren, ini ada keren. nih. Oke, kita senyum ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oh iya, sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu. Nah, ini ada lomba yang bisa diikutin teman-teman. Bisa kelihatan nggak? Nanti saya share lagi. Sebenarnya sudah pernah saya share. Jadi ada Olimpiade Ekonomi Islam di Win Raden Inten di Lampung. Jadi teman-teman yang berkenan untuk ikut silahkan. Nggak usah takut biaya registrasi. Saya nanti yang akan ngurus ke kampus. Insya Allah saya urusin. Jadi teman-teman yang mau ikut lomba nggak usah mikir biaya. Saya urusin ke kampus. Catat teman saya. Jadi ada lomba yang di Win Raden Inten Lampung. Terus ada yang di Win Riau. Jadi mohon teman-teman yang berkenan langsung buat grup belajarnya. Nanti kita bimbing bersama-sama. Nggak usah mikirin biaya. Saya yang ngurusin insya Allah. Oke. Ini kali Dar, kalau buat grup mereka malu kali, mungkin di satu Oke. grupin dulu, Nanti kayak di list aja, pendaftaran Bang. kan Kita list nanti. dipilihin. Betul. Siap, siap. Siap. Ayo, ayo. Kita berkembang bersama-sama ya teman-teman. Jadi insya Allah Tazkiyah Juara dan Progres memfasilitasi untuk teman-teman berkembang dan belajar ekonomi syariah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, terus ada sesuatu yang tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat dan sampai jumpa.